2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Puji Tuhan, silakan duduk. Pada sore hari ini saya ingin membagi atau sama-sama kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya apa sih kaitannya dari apa yang telah kita baca dalam Matius 22 ayat 14 dan di kitab Yeremia 31 ayat yang ke-7. Sebenarnya kalau kita baca dari Matius 22, dari ayat yang pertama itu perumpamaan tentang perjamuan kawin, di mana ada perjamuan kawin yang diadakan, kemudian disampaikan undangan tetapi tidak ada yang menanggapi, tapi akhirnya undangan itu disampaikan kepada orang-orang di persimpangan jalan, di tempat di mana mereka menjumpai, kemudian mengundang mereka untuk ada di perjamuan kawin dan seterusnya. Tetapi saya tidak akan bahas tentang perumpamaan itu. Saya hanya mengambil ayat yang ke-14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kalau lihat konteks ayatnya, ini tanggapan orang-orang ketika undangan disampaikan tidak ada yang menanggapi. Tapi justru orang-orang yang tidak diharapkan yang menanggapi akan panggilan dari undangan perjamuan kawin ini. Nah, di ayat ini dikatakan sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Lalu apa hubungannya dengan Yeremia pasal 31 ayat yang ke-7? Ada satu kalimat atau ada satu hal yang menarik perhatian saya, dikatakan di bagian yang terakhir, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Nah, yang menarik perhatian saya adalah kata sisa-sisa Israel. Apa hubungannya banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih dengan sisa-sisa Israel? Nah, kita tahu bersama bahwa bangsa Israel ini adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Kita tahu bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi kenapa dalam Yeremia 31 ayat 7 dikatakan itu ada satu kabar sukacita, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Umat Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi kenapa di dalam ayat ini dikatakan sisa-sisa Israel? Siapa ini sisa-sisa Israel? Mereka ini adalah umat pilihan Tuhan, tetapi ternyata ketika ada satu bangsa yang menjadi umat pilihan Tuhan, firman Tuhan menulis bahwa dari umat pilihan Tuhan itu ada sisa-sisa, ada yang tertinggal, ada yang masih, kalau bentar nanti saya jelaskan, ada yang masih melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sisa-sisa Israel. Nah, kalau kita bandingkan di ayat Matius tadi, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Suatu bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, itu jutaan orang banyaknya. Tetapi dalam perjalanan keluar dari Mesir, kita tahu bersama ceritanya, tetapi akhirnya kalau kita lihat sejarah bangsa Israel, akhirnya yang masuk tanah Kanaan itu cuma berapa orang? Cuman 2 ya, cuman 2. Banyak umat pilihan Tuhan itu suatu bangsa, tapi yang masuk Kanaan cuma 2 orang. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Sampai firman Tuhan berkata, hanya ada sisa-sisa dari orang Israel. Mengapa sampai ada istilah sisa-sisa dari Israel? Sisa-sisa Israel kalau kita lihat dalam Yeremia 31 ayat yang ke-7. Saya juga sebenarnya ketika akan menyampaikan firman Tuhan, saya berpikir, berdoa, Tuhan firman apa yang mau disampaikan, cuma muncul kalimat sisa-sisa Israel. Jadi saya cari apa ini sisa-sisa Israel.
Apa ini masuknya sisa-sisa Israel? Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi bahwa Israel ini adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan waktu, umat pilihan Tuhan ini atau bangsa pilihan Tuhan ini banyak yang tergerus karena ketidaksetiaan mereka. Amin. Firman Tuhan mereka karena mereka tegar tengkuk. Akhirnya banyak yang beralih kepercayaan bukan kepada Tuhan Allah yang menyelamatkan mereka keluar dari Mesir, tapi justru mereka, iman mereka, kepercayaan mereka teralih kepada bangsa-bangsa yang lain. Pokoknya kalau orang mau rinci itu umat Israel kelakuan, kesalahan, dosa pasti akan banyak. Tapi intinya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, banyak dari mereka yang tergerus imannya, yang kepercayaannya teralihkan dari kepada Allah kepada Allah bangsa-bangsa lain atau kepada dewa-dewa yang lain. Nah, karena itu akhirnya orang-orang yang masih ikut Tuhan dalam tanda kutip, orang-orang yang masih percaya kepada Tuhan, itulah yang disebut sisa-sisa Israel. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya bangsa Israel di mana sejak Musa memimpin bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, kita tahu bahwa bangsa Israel ini banyak yang memberontak kepada Allah. Banyak hal yang mereka kerjakan karena dorang ketidakpercayaan, karena dorang sifat yang tegar tengkuk. Akhirnya banyak yang memberontak kepada Allah. Terus berjalan ketika bangsa Israel dipimpin Musa, banyak yang memberontak kepada Allah, kemudian beralih. Habis Musa siapa? Yosua. Ke Yosua juga bangsa Israel ini sama di sifat, tetap sama dia kelakuan. Kemudian setelah sama Yosua, sama hakim-hakim. Nah, lebih soal lagi. Mereka berbuat menurut pandangan mereka, apa yang mereka pikir benar, itu yang mereka lakukan. Itu kan bangsa Israel. Pokoknya dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, dorang ini bangsa yang bebal, firman Tuhan bilang. Bangsa yang seringkali meragukan akan Tuhan, meragukan akan kuasa Tuhan. Sampai kepada kepemimpinan Yosua demikian juga yang terjadi. Sampai di zaman hakim-hakim demikian juga. Bahkan firman Tuhan bilang mereka melakukan menurut apa yang mereka suka. Nah, setelah itu, setelah sampai pada zaman hakim-hakim, kalau orang baca terus hakim-hakim dan seterusnya, kita lihat bahwa akhirnya bangsa Israel ini mau minta raja, ya kan? Mau minta raja. Nah, Tuhan mengiyakan permintaan mereka. Terjadi lagi hal-hal yang seperti sebelumnya. Apa yang nenek moyang mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, itu pun dilakukan oleh generasi berikutnya. Sehingga akhirnya singkat cerita, kerajaan Israel ini di zaman anak dari Salomo akhirnya terpecah, ya kan? Menjadi kerajaan utara, kerajaan selatan. Setelah terpecah menjadi kerajaan utara, kerajaan selatan, akhirnya karena orang terus memberontak kepada Tuhan, akhirnya mereka dibuang. Kerajaan Israel utara dibuang di Asyur. Kemudian selatan di Babel. Ini akibat apa? Ketidaksetiaan, kekurang percayaan, tegar tengkuk, memberontak kepada Allah. Dari zaman Musa sampai ke zaman raja-raja, khususnya di Raja Rehabeam, anaknya Salomo, kerajaan ini terpecah. Akhirnya Tuhan bawa, Tuhan hukum mereka. Mereka dibuang, mereka menjadi tawanan. Nah, kalau kita tahu bersama bahwa akhirnya kerajaan utara ini dorang so tersebar, dorang so kawin dengan bangsa-bangsa lain dan lain sebagainya. Kerajaan selatan ini ketika mereka dibuang di Babel, itu banyak ceritanya di Daniel dan seterusnya. Akhirnya ada satu waktu Tuhan ingin memulihkan bangsa Israel. Mereka harus kembali ke Yerusalem. Dan kita tahu bersama bahwa ketika Tuhan akan memulihkan bangsa Yehuda ini, kerajaan selatan, maka mereka di zaman pemerintahan Raja Kores, mereka kembali ke
Yerusalem, di mana kan orang tahu akan ada pembangunan tembok di situ, pembangunan bait Allah dan seterusnya. Nah, orang-orang yang kembali ke Yerusalem ini adalah disebut dengan sisa-sisa Israel. Sisa-sisa Israel. Kalau kita lihat, kalau saudara buka Alkitab elektronik saudara, ketik sisa-sisa Israel itu ada banyak ayat-ayat yang muncul. Orang-orang yang kembali ke Yerusalem, yang akan kembali membangun tembok, yang akan kembali membangun bait Allah, yang akan kembali beribadah kepada Allah, mereka inilah yang disebut dengan sisa-sisa Israel. Nah, jadi secara bangsa, mereka itu kembali dari pembuangan, mereka itu orang-orang pilihan Tuhan yang mau kembali membangun kota mereka, yaitu Yerusalem, yang kalau kita baca dalam kitab Yeremia, Yesaya itu banyak nubuatan, banyak hal yang ditulis bahwa Israel itu sebenarnya sudah jadi reruntuhan, sudah jadi kota mati, sudah jadi bahan ejekan dan lain sebagainya. Tetapi sisa-sisa Israel ini, kata firman Tuhan, mereka kembali untuk membangun kota Yerusalem, membangun tembok Yerusalem, membangun bait Allah. Mereka beribadah kepada Tuhan, mereka mau melakukan kembali apa yang menjadi Torah Tuhan pada waktu itu. Nah, orang-orang inilah yang disebut dengan sisa-sisa Israel. Nah, sisa-sisa Israel ini, mereka ini saya katakan bahwa mereka ini telah mengalami banyak sekali pengalaman bersama dengan Tuhan. Mereka melihat mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, keperkasaan Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dan oleh sebab itu, sisa-sisa Israel ini mereka akhirnya bertobat dan mencari Allah. Ya kan, ketika mereka kembali dari pembuangan, mereka membangun, mereka bertobat mencari Tuhan. Nah, di sini saya membuat beberapa rincian bagaimana ciri-ciri orang yang disebut sisa-sisa Israel. Ini kok masih penghantar. Ciri-ciri orang yang disebut sisa-sisa Israel. Yang pertama Yesaya 10 ayat 20-21. Yesaya 10 ayat 20-21. Kitab Yesaya, ya. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput dari antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Ayat 21. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Yang pertama kita lihat bahwa sisa bangsa Israel, ciri-cirinya apa? Oh, mereka adalah orang-orang yang bertobat, kata firman Tuhan. Bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Kemudian ayat 20 dikatakan, sisa bangsa Israel ini adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan, dan yang tetap setia. Mengapa mereka disebut sisa-sisa Israel? Oh, karena mereka masih mau bertobat. Mereka masih mau belajar mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan. Itu yang disebut sisa-sisa Israel. Kemudian yang selanjutnya Mika 4 ayat yang kelima. Sisa Israel itu ciri-cirinya bagaimana? Jadi bertobat, setia, mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Mika 4 ayat 5 dikatakan, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Yang berikut yang menjadi ciri sisa orang-orang Israel ini adalah mereka berjalan demi nama Tuhan. Amin. Berjalan demi nama Tuhan. Jadi sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Israel yang lain, dapat saya katakan. Ini sisa Israel ini mereka bertobat, mereka setia, bersandar kepada Tuhan, mereka berjalan demi nama Tuhan. Artinya apa? Tuhan jadi dasar mereka melangkah. Kemudian Mika 2 ayat 12-13. Mika 2 ayat 12-13. Ini sifat ciri-ciri orang sisa-sisa Israel. Mika 2 ayat 12-13 dikatakan,
Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Ayat 13. Penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Yang berikut, sisa-sisa bangsa Israel, ciri-cirinya bagaimana? Oh, mereka ini bersatu. Setelah bersatu mereka menerobos dan Tuhan yang memimpin mereka. Sisa-sisa bangsa Israel ini, yang tidak sensitif tuh kalau kita bilang bahasa Israel sekarang, Kang. Soalnya baru kemarin lihat di kejadian di Bitu. Mari ini firman Tuhan toh. Jadi ciri-ciri sisa-sisa Israel ini adalah mereka itu bersatu, mereka itu menerobos, sifatnya menerobos, penerobos kata firman Tuhan, dan Tuhan sendiri yang menjadi kepala barisan mereka. Itu ciri-ciri sisa-sisa Israel. Kalau multimedia boleh tak ikut di ciri-ciri, boleh tulis di depan. Kemudian berikut, Sefanya 3 ayat 12-13. Sefanya 3 ayat 12-13. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Ini sisa Israel. Firman Tuhan berkata mereka rendah hati, mereka berlindung kepada Tuhan. Bahkan mereka itu, kalau ayat 13, mereka tidak akan melakukan kelaliman, tidak berbicara bohong, mulut mereka tidak akan mendapatkan dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Dorang ini dapat saya katakan mereka ini hidup berintegritas. Mulut mereka terjaga, hidup mereka terjaga, hidup yang berintegritas. Jadi seberapa ini? Ciri-ciri sisa Israel mengandalkan Tuhan, tetap setia, mengalami pertobatan, berjalan demi nama Tuhan, bersatu dan menerobos, rendah hati, menjadikan Tuhan sebagai pelindung, berintegritas. Yang terakhir yang saya dapat, Yeremia 33 ayat 6 dan 7. Yeremia 33 ayat 6 dan 7. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ayat 7. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Yang berikut yang saya lihat di sini bahwa sisa-sisa Israel ini Tuhan jamin. Firman Tuhan bilang, aku akan berikan kesembuhan, ada pemulihan, ada kesembuhan di sana. Kemudian Tuhan anugerahkan apa? Keamanan dan kesejahteraan. Keamanan dan kesejahteraan. Tuhan yang akan pulihkan, bahkan Tuhan yang akan bangun kembali bangsa ini. Nah, saya mau katakan item atau hal-hal inilah yang menjadi ciri-ciri dari sisa-sisa Israel. Kalau seperti yang kita tahu bersama bagaimana sebenarnya sifat umat pilihan ini, sifat bangsa Israel ini. Apa yang saya sampaikan pada saat ini, apa yang tertulis dalam firman Tuhan sangat bertolak belakang dengan sifat asli mereka sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan, sebagai bangsa yang dibawa keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Mereka memberontak, tidak percaya kepada Tuhan, menyembah Allah lain. Mereka
berbuat semau mereka dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan bilang, sisa-sisa Israel ini ternyata adalah ciri-ciri mereka itu adalah orang-orang yang hebat dan luar biasa. Haleluya. Mengandalkan Tuhan, mengalami pertobatan, tetap setia, berjalan demi nama Tuhan. Mereka itu punya kesatuan dan mereka suka menerobos, suka melakukan hal-hal yang baru, rendah hati, menjadikan Tuhan sebagai pelindung, berintegritas. Mereka mengalami kesembuhan, pemulihan, keamanan dan sejahtera. Bukankah ini hal-hal yang luar biasa? Bukankah ini hal-hal yang luar biasa? Semua pasti orang juga ingin yang seperti ini. Tidak apa-apa dikatakan sisa. Biasanya kalau sisa identik dengan sesuatu yang dibuang. So kurang sisa kok ini, buang jo. Biasa kalau bilang sisa itu sepertinya sesuatu yang tidak berguna. So nak mau dipakai lagi, so sisa. So tak susuri di mana, so nak mau pakai. Barang-barang sisa kok ini, so nak perlu, tidak ada di peguna. Tetapi sisa-sisa bangsa Israel kata firman Tuhan, menurut Alkitab ternyata sisa ini baik. Amin. Sisa ini ternyata berguna. Yang sisa ini justru Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan kita tahu bahwa dari keturunan sisa-sisa Israel ini justru datang Raja Damai. Amin. Penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Raja Damai. Justru dari sisa-sisa Israel ini. Ternyata sisa itu bukan hal yang negatif kalau dari konteks ini. Justru sisa itu adalah sesuatu yang berguna, bermanfaat, dan Tuhan pakai luar biasa. Nah, yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Dari apa yang saya sampaikan, dari ciri-ciri sifat sisa-sisa Israel itu, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Bagaimana dengan umat pilihan Tuhan zaman sekarang ini? Firman Tuhan yang telah kita baca bersama, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Tidak bicara predestinasi toh? Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Seperti bangsa Israel. Yang terpilih itu sisa-sisa Israel. Yang terpilih sekarang ini kita umat Tuhan, kita gereja Tuhan yang ada di zaman sekarang ini. Apakah kita bisa digolongkan sebagai sisa-sisa Israel? Orang yang dipilih oleh Tuhan. Dari sedikit yang terpilih itu apakah kita masuk di dalamnya atau tidak? Nah itu yang jadi pertanyaan. Dari sisa-sisa Israel, ciri-ciri yang disampaikan oleh firman Tuhan. Apakah kita, saya dan saudara, apakah gereja di akhir zaman ini masuk dalam golongan ini atau tidak? Nah itu yang jadi pertanyaan. Itu yang jadi perenungan bersama kita pada saat malam hari ini. Gereja Tuhan apakah terus mengalami pertobatan? Gereja Tuhan zaman sekarang ini apakah terus mengandalkan Tuhan? Apakah terus bersandar kepada Tuhan? Apakah terus tetap setia kepada Tuhan? Apakah terus mengalami terobosan? Apalagi, apakah terus bersatu? Apakah terus rendah hati di hadapan Tuhan? Apakah terus punya hidup yang berintegritas di hadapan Tuhan? Apakah gereja Tuhan sekarang ini mengalami yang namanya mujizat, kesembuhan, pemulihan? Dikaruniakan keamanan atau tidak? Nah ini yang jadi pertanyaan bagi kita semua yang termasuk gereja Tuhan. Amin. Kita semua gereja Tuhan, amin. Kita yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita umat Tuhan, kita gereja Tuhan. Apakah kita gereja Tuhan zaman sekarang ini masuk dalam kriteria sisa-sisa Israel yang ciri-cirinya telah saya sampaikan tadi? Nah, saya pikir itu menjadi perenungan kita bersama pada
saat ini, saya sebagai gereja Tuhan, kita semua sebagai gereja Tuhan, apakah umat pilihan Tuhan zaman sekarang ini tetap hidup sesuai dengan standar Tuhan seperti sisa-sisa Israel? Sebab kita tahu bersama di dalam Alkitab juga kan, kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, itu ada gambaran gereja. Berbicara gereja akhir zaman dapat saya katakan. Ketika Tuhan menulis surat kepada malaikat jemaat. Ada tujuh apa dikatakan? 7 gereja, 7 sidang jemaat, 7 kota yang disampaikan. Itu kan penglihatan dari Rasul Yohanes. Dan itu itu gambaran gereja di akhir zaman. Kalau kita lihat satu persatu, tidak mau panjang-panjang. Kalau kita lihat satu persatu, pertanyaan tadi kan, apakah gereja kita akhir zaman ini, apakah kita sebagai gereja akhir zaman masih hidup sesuai standar Tuhan seperti sisa-sisa Israel? Nah, dari kitab Wahyu, dari 7 gereja yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua sampai pasal yang ketiga. Yang pertama, mari kita lihat dalam Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, kita lihat yang pertama dalam Wahyu 2 ayat yang keempat dan kelima, ini firman yang disampaikan kepada jemaat di Efesus. Memang kalau kita perhatikan ayat yang kedua, Tuhan memberi pujian. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Tuhan memberi pujian kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Siapa yang tidak senang dipuji oleh Tuhan? Tuhan yang nilai, Tuhan tahu bahwa mereka itu berjeripaya, tekun, sabar. Mereka menguji orang yang menyebut rasul. Mereka sabar, mereka menderita, mereka giat, tidak pernah mengenal lelah. Tetapi firman Tuhan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ini kondisi jemaat akhir zaman. Giat bagi Tuhan, bekerja, tekun, rela menderita, tetapi tetap Tuhan temukan ternyata masih ada yang kurang. Jemaat di Efesus, Tuhan bilang, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Bagaimana disebut sisa-sisa Israel? Kalau jemaat Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman, Tuhan bilang telah meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang tadinya mungkin berapi-api, antusias, tapi lama-lama jadi hambar, jadi biasa-biasa saja. Dan ternyata Tuhan celah hal itu. Menderita, iya. Tekun, iya. Tahu ajaran yang benar dan salah, iya. Tetapi Tuhan bilang engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kasih kepada Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan?
Tuhan bilang engkau meninggalkan kasihmu yang semula, menjadi hambar hubungan pribadi dengan Tuhan. Menjadi hambar, dan itu Tuhan ingatkan, hati-hati gereja Tuhan di akhir zaman. Jangan meninggalkan kasih yang semula. Haleluya. Saya pikir kita semua patut merenungkan pesan Tuhan ini. Jangan meninggalkan kasih yang semula. Jangan hubungan kita dengan Tuhan menjadi hambar. Kita giat, kita tekun, tetapi ternyata masih ada yang kurang menurut Tuhan. Kalau kasih kita tidak seperti kasih yang semula, yang antusias dengan Tuhan. Kemudian kita lihat dalam Wahyu 2 ayat 14-15, jemaat di Pergamus. Wahyu 2 ayat 14-15. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, yang berikut, Tuhan memberi peringatan kepada gereja Tuhan di akhir zaman. Kepada jemaat Tuhan yang ada di Pergamus. Ayat 13 dikatakan begini, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada Saman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, gereja Tuhan, gereja yang ada di Pergamus ini, sebenarnya Tuhan puji. Karena apa? Karena mereka tidak menyangkal iman. Mereka setia kepada Tuhan. Mereka ada pada pengajaran yang benar. Tetapi ternyata di antara orang-orang yang hidup dalam pengajaran yang benar, di antara orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan, yang tidak menyangkal Tuhan, ada terselip beberapa orang. Firman Tuhan bilang, ada beberapa di antara kamu yang mengikuti ajaran Bileam. Mungkin mereka sembunyi-sembunyi, mereka mungkin tidak kentara dalam persekutuan, tetapi dorang ada ajaran-ajaran lain yang mereka terima, yang mereka percaya, yang mereka lakukan. Dalam persekutuan, dalam pergumulan, dalam persatuan jemaat, mereka adalah jemaat di Pergamus. Firman Tuhan bilang, sebenarnya orang jemaat-jemaat di Pergamus ini adalah jemaat yang tidak menyangkal nama Tuhan. Berarti mereka percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi di antara mereka ada beberapa. Berarti tidak semua jemaat yang ada di Pergamus demikian. Hanya firman Tuhan bilang ada beberapa. Di antara persekutuan jemaat ternyata ada orang-orang yang sudah tidak benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan itu mungkin di antara jemaat tidak ada yang tahu. Mungkin di antara persekutuan itu tidak ada yang tahu bahwa ternyata ada teman-teman mereka yang menganut ajaran yang lain. Sudah melakukan percaya mengikuti ini dikatakan mengikuti ajaran Nikolaus. Bahkan mereka menganut ajaran Bileam. Apa ajaran Bileam dan Nikolaus? Ya, baca kisah Bileam. Saudara ketik Bileam cari, oh ini DP cerita. Intinya begini saudara. Kalau kita lihat dalam 2 Petrus 2 ayat 15, Yudas 1 ayat 11, ajaran Bileam, saya tidak akan baca. Ajaran Bileam ini yang menjadi intinya adalah dia kan mau mencari keuntungan. Apa yang ada padanya digunakan untuk mencari keuntungan. Yang salah dari Bileam adalah dia mencari keuntungan. Dia memanfaatkan apa yang dia miliki, bahkan dia mengajarkan untuk kompromi dengan dosa. Kompromi
dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Atau orang baca 2 Petrus 2 ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Ayat 15. Maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Ini ajaran Bileam. Mereka terima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Mereka mengajarkan untuk kompromi dengan dosa demi kekayaan, demi keuntungan, demi popularitas, saya tulis, demi prestise. Mereka berkata bahwa dosa kecil itu kok enggak apa-apa, boleh backing. Tidak apa-apa, enggak masalah. Itu ajaran Bileam. Jadi mereka kompromi dengan dosa demi ada keuntungan, demi dapat kekayaan, demi dapat DP harga diri, tetap disanjung orang mungkin, demi prestise, demi kehormatan. Itu ajaran Bileam. Dan rupanya ajaran ini sudah mulai masuk di antara jemaat-jemaat. Mereka mengikut Tuhan, tapi mereka mengikuti ajaran Bileam. Sepertinya mereka mengikut Tuhan, sepertinya mereka setia kepada Tuhan, tapi sudah ada yang mulai, apa firman Tuhan bilang, tersesat. Sudah mulai ada yang tersesat. Hanya demi kehormatan, hanya demi kekayaan, hanya demi kehormatan, prestise dan lain sebagainya. Nah, saya mau katakan bahwa roh ini ternyata sudah mulai menjalar di jemaat yang ada di Pergamus. Bahkan juga ajaran Nikolaus hampir-hampir mirip. Ajaran Nikolaus dikatakan tidak apa-apa kalau orang Kristus itu campur-campur. Artinya ibadah, percaya kepada Tuhan, masih ada penyembahan-penyembahan lain di sana. Masih ada ilah-ilah lain. Masih dia percaya dan tuh lain-lain, saudara tahu itu. Percaya kepada Tuhan harusnya hanya kepada Tuhan. Tetapi dorang campur-campur. Masih percaya kepada Tuhan, tapi dorang juga masih percaya dukun. Masih percaya itu kepercayaan kepada budaya-budaya, warisan budaya-budaya orang tua. Itu ajaran Nikolaus. Dan itu dilakukan oleh beberapa jemaat di Pergamus. Dan oleh sebab itu Tuhan bilang, aku mempunyai beberapa keberatan. Tuhan keberatan dengan sifat ini. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak mau dengan hal-hal yang seperti diajarkan Bileam maupun Nikolaus. Mereka kata firman Tuhan, makan persembahan berhala dan berbuat zina. Dosa di hadapan Tuhan. Satu hal yang menyakiti hati Tuhan, tapi mereka sudah anggap itu hal yang biasa. Tidak apa-apa, boleh kok kompromi sekali-sekali. Itu sudah menjalar rupanya. Sudah ada beberapa jemaat yang mengikut ajaran ini. Nah, itu bukankah juga menjadi peringatan bagi kita gereja di akhir zaman? Pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran yang berkata, iyo boleh enggak apa-apa kok, cuma dosa sedikit-sedikit kok, paling bertobat diampuni. Nah, hati-hati dengan ajaran ini. Tuhan bilang, aku keberatan dengan hal itu. Kalau Tuhan keberatan, saudara, bukan seperti pengacara yang keberatan. Kalau Tuhan so keberatan, so ada di efek. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Tuhan angkat pedang. Nah, jemaat Tuhan di akhir zaman, seperti gereja di Efesus, seperti gereja di Pergamus. Efesus kehilangan kasih yang semula, jemaat di Pergamus, mereka campur-campur antara Tuhan dan berhala lainnya, masih pegang dua-dua. Yang tidak lepas yang satu, tidak pernah lepas yang satu. Masih pegang dua-dua, mana jatuh untung itu dulu. Oh, ini yang lebih menguntungkan, itu Jo. Kemudian mereka masih mengejar kekayaan demi tetap kompromi dengan dosa demi kekayaan, popularitas dan sebagainya.
Jemaat Tiatira lain lagi. Wahyu 2 ayat 20. Wahyu 2 ayat 20. Wahyu 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Tuhan cela lagi jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira. Pertama Tuhan puji ayat 19, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. Jemaat di Tiatira, mereka mengizinkan roh Isabel itu terus menyebar. Ajaran Isabel yang mengajar dan menyesatkan, kata firman Tuhan, yang berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Tuhan cela lagi. Dorang tak bagus, kasih, iman, pelayanan, tekun, tapi dorang tetap izinkan roh Isabel itu menjalar. Nah, hati-hati gereja Tuhan di akhir zaman. Roh Isabel itu apa? Banyak kan kalau orang baca di cerita Elia, dia suka intimidasi, dia mengancam membunuh nabi-nabi Tuhan dan lain sebagainya. Berzina, penyembahan berhala, so pasti itu, dan itu diizinkan. Nah, gereja yang demikian, apakah bisa kita golongkan seperti dengan sisa-sisa bangsa Israel? Bagaimana Tuhan mau pakai lebih ketika masih ada hal-hal yang diizinkan, masih ada hal-hal yang bergerilya, menjalar dengan diam-diam mungkin di dalam gereja Tuhan. Bagaimana gereja ini bisa dipakai lebih oleh Tuhan seperti sisa-sisa bangsa Israel yang di situ muncul. Mulai ada dari sisa Israel ini justru muncul juru selamat dunia. Nah, kalau gereja masih demikian, bagaimana gereja ini bisa dipakai lebih oleh Tuhan, bisa dipercayakan lebih oleh Tuhan. Demikian juga jemaat yang di Sardis. Tuhan bilang kamu hidup tetapi mati. Jemaat di Laodikia, kamu suam-suam kuku. Memang tidak semua, tapi tetap ada. Kalau kita lihat jemaat di Smyrna maupun di Philadelphia, jemaat itu justru dipuji oleh Tuhan. Tuhan tidak menemukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dari sini saya pikir, oh ya berarti memang ya dari bangsa Israel itu Tuhan meninggalkan sisa. Ternyata juga di gereja Tuhan meninggalkan sisa. Amin. Masih ada orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Masih ada orang-orang yang hidup berintegritas seperti jemaat Tuhan di Philadelphia, seperti jemaat Tuhan yang ada di Smyrna, dan beberapa jemaat Tuhan yang telah saya sampaikan tadi yang masih hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi di setiap zaman saya simpulkan bahwa Tuhan itu meninggalkan sisa. Sisa ini saya katakan bukan tidak berguna, tapi sisa yang Tuhan pakai untuk jadi berkat bagi banyak orang. Yang Tuhan pakai untuk dapat berdampak bagi banyak orang. Amin. Di setiap zaman Israel Tuhan tinggalkan sisa. Sisa-sisa Israel. Gereja Tuhan zaman sekarang bukan rahasia lagi, tapi kita harus tahu dan sadar bahwa gereja Tuhan juga bisa seperti bangsa Israel. Seperti juga yang Tuhan cela pada jemaat-jemaat yang ada di kitab Wahyu. Memang itu kenyataan, orang tidak bisa bilang nyanda. Itu kenyataan yang ada. Dari zaman Yohanes melihat penglihatan pada saat dia ada di Pulau Patmos dan melihat penglihatan kemudian ditulis dalam kitab Wahyu. Sampai sekarang itu memang terjadi hal yang demikian. Tapi yang saya mau katakan di sini bahwa puji Tuhan,
Tuhan masih meninggalkan sisa. Seperti sisa-sisa Israel, masih ada orang yang Tuhan bawa pulang kembali ke Yerusalem untuk membangun Yerusalem, untuk membangun tembok Yerusalem, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bertobat dan mencari Tuhan. Puji Tuhan, masih ada orang-orang yang demikian. Dan saya mau katakan pada malam hari ini, mari kita jadi bagian dari sisa-sisa itu. Amin. Kepada jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan cela, Tuhan tegur dengan Tuhan bilang, aku akan muntahkan, Tuhan tegur dengan keras. Tapi biarlah kita semua yang ada pada malam hari ini, kita ambil bagian masuk dalam sisa-sisa yang Tuhan kasihi. Amin. Mari kita masuk dalam golongan itu, sisa-sisa Israel dalam tanda kutip. Kita masuk dalam golongan itu. Jangan kita seperti jemaat Tuhan yang telah saya sampaikan tadi. Sudah ada dalam suatu pergumulan gereja, sudah ada orang yang mungkin telah terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan mereka anggap itu biasa. Bukan menyakiti Tuhan. Biasa, banyak kok orang begitu. Tapi Tuhan bilang, aku mencela engkau. Aku keberatan terhadap engkau. Nah, bagaimana dengan kita seperti jemaat Tuhan yang ada di kitab Wahyu, masih ada sisa-sisa yang setia kepada Tuhan. Amin. Masih ada orang-orang yang berintegritas. Nah, biarlah pada malam hari ini firman Tuhan mengajak kita semua. Mari kita menjadi bagian golongan gereja Tuhan yang tetap hidup di dalam standar Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau mau ajak jemaat hidup dalam standar Tuhan kayaknya memang susah sekali. Mari kalau mau ajak jemaat terima berkat Tuhan, amin, luar biasa itu. Tapi kalau mau hidup dalam standar Tuhan, susah. Tuhan susah. Saya nggak mati Tuhan mau ikut. Mari coba bilang, siapa yang suka terima berkat Tuhan? Antusias mau terima berkat. Tapi bukankah itu beriringan ketika kita berkomitmen dengan Tuhan, ketika kita berintegritas hidup dengan Tuhan, ketika kita berusaha hidup di dalam standar Tuhan, yang lain mengikuti. Amin. Amin. Sebab kan orang ini kok, ya saudara, pengaruh-pengaruh yang bisa membuat iman kita tergerus itu sudah di sekitar kita. So dekat-dekat dengan kita, dengan orang. Yang bisa membuat kita lemah iman dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin membawa kita jemaat Tuhan GPD IDTC biar kita masuk dalam golongan sisa-sisa itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita tetap hidup di dalam standar Tuhan. Iman kita anak-anak Tuhan jangan sampai mengikuti dengan, oh saman kok so maju, tuh orang lagi beriman, ikut-ikutan maju dengan samannya itu. Maksudnya terpengaruh. Kita harus mempertahankan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Tuhan. Kita masuk dalam sisa-sisa Israel. Amin. Haleluya, yang seperti tertulis di depan. Ciri-ciri sisa-sisa Israel. Saya sudah memberi gambaran bagaimana ciri-ciri sisa Israel dan bagaimana sebenarnya kondisi gereja dari apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Nah, mari kita pilih untuk tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Amin. Kita tetap hidup di dalam standar Tuhan. Di jaminan, di laeng, Tuhan urusan. Seperti apa yang dikatakan Bapak Gembala. Puji Tuhan, ini firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah diajar dengan kebenaran yang luas dan sangat penting untuk diperhatikan. Ada banyak orang Israel, tetapi tidak semua yang masuk tanah perjanjian. Hanya 2 orang. Ada orang-orang Israel yang dibuang ke pembuangan. Tetapi ada sisa-sisa Israel
Matius 22 ayat 14. Bahwa ada banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Matius 7 ayat 21. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Apa yang menjadi fokus atau menjadi pesan utama bagi kita semua? Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar benar. Haleluya. Mari jadi anak-anak Tuhan yang betul-betul setia. Bukan hanya sekedar menjadi Kristen, bukan sekedar menjadi orang katakan pengikut Tuhan. Banyak juga pengikut Tuhan dengan simbol-simbol kekristenan. Tetapi mari kita mau hidup sesuai dengan standar Tuhan. Saya mencatat satu aplikasi penting bagi saya pribadi lewat khotbah tadi. Kita tidak sok rohani, tetapi memang moba rohani itu orang, saudara. Yang tidak sok rohani. Ada orang tunjukkan dia rohani, tetapi kamuflase. Tidak boleh. Tidak boleh sok rohani. Tuhan nilai, Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan nilai. Tuhan nilai. Tuhan tahu. Tuhan nilai. Tuhan bisa membedakan. Tuhan lihat sampai di hati. Karena itu kita tidak boleh sok rohani. Ada orang saudara-saudara kalau dia mungkin memuji Tuhan, gayanya memang luar biasa. Tetapi apakah benar Tuhan nilai? Kita tidak boleh sok rohani. Tetapi kita harus barohani. Betul-betul berusaha setia. Berjuang untuk jadi anak-anak Tuhan yang setia. Firman Allah di malam hari ini luar biasa. Mengajak kepada kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul setia. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu, saudara.